Kusena. Itu udah lama ya menangnya, tapi udah lupa juga nih sebenarnya ya. Gue berharap sih masih ada yang nempel-nempel ya, supaya bisa sharing-sharing nih ke teman-teman gitu. Ntar aku ada sekitar 50-an slide ya. Kita bakal bicara tentang EKG itu dari yang basic banget nih, elektrofisiologi, sampai yang benar-benar kita tuh baca EKG gitu. Jadi, sorry, gue do not disturb dulu. Ini gue lagi di iPad. Ini annotate-nya ada kelihatan ya, teman-teman. Nih kalau ada kendala atau apa, boleh langsung chat aja nih. Gimana teman-teman? Suaranya udah jelas belum nih? ECG made easy. Gimana teman-teman? Ini aku ambil dari slide-nya Safira ya. Terus aku tambah-tambahin sedikit. Aku harapannya ntar kita bisa lebih ke diskusi aja gitu. Terus ntar kalau gue tanya-tanya, mohon interaksinya teman-teman ya. Soalnya retensi dan memori itu akan lebih baik kalau misalnya kalian menjawab. Dan lebih baik lagi apabila kalian bertanya sambil menulis. Nah, itu adalah pembelajaran yang terbaik. Ini aku mulai ya tentang EKG. Ini harapannya sih bisa kelar ya dalam 90 menit. Gue sih bakal coba lebih pelan daripada yang lain. Ini teman-teman coba komen dulu nih. Semuanya lagi stase IPD atau ada yang lagi preklinik nih? Coba yang bilang lagi stase apa nih kalian? Lagi IPD semua kah atau preklinik? Oke, Yunike IPD, Tracy IPD, Stephanie IPD. Wah, ini semuanya week 1 IPD ya kayaknya ya. Makanya semuanya join nih. Ini Glenn juga. Glenn kayak udah pernah ikut ya dulu ya. Cio Felicia juga IPD. Oke, teman-teman, thank you responnya ya. Ntar aku coba mulai ya, teman-teman ya. Selamat malam semuanya. Kita akan bahas EKG hari ini. Sebelum kita bahas EKG, kita harus pertama mengerti tentang elektrofisiologi dari jantung dulu. Kalau gue kecepatan ya, teman-teman langsung chat nih. Jangan sampai gue udah kelewatan, baru di chat. Soalnya kalau kayak gitu ntar nggak efektif. Gitu. Jadi, kalau kita bicara jantung ya, jantung itu kan sangat unik ya. Dia satu-satunya otot di dalam tubuh kita yang bisa berdetak secara otonom. Karena adanya pacemaker di dalam jantung. Ada yang tahu nggak pacemaker di jantung itu yang mana sih di antara semua ini? Coba jawab di komentar supaya kita sambil refresh, recall. Kalau kita nge-recall, kita lebih pinter lagi. Ingatnya lebih cepat. Coba ada yang tahu nggak pacemaker jantung itu namanya siapa? Anjir, cepet ya. Good nih, Yunika bilang SA node, Verika bilang SA node, yes, good ya. Ada 2 macam pacemaker di dalam jantung ya. Ada yang ini, ada primary pacemaker-nya si SA node, terus ada latent pacemaker. Jadi ada yang tahu nggak SA node tuh rate-nya itu berapa sih? Rate of firing-nya dari SA node. Nah, kan ini ya, kan kalau kita bilangnya pacemaker adalah pemacu jantung. Dia yang akan membuat jantungnya itu berdetak sesuai dengan irama dan kecepatan yang diatur oleh SA node. Ada yang tahu nggak SA node itu berapa rate-nya di manusia normal? Nah, sebenarnya gampang banget ya teman-teman ya. Pasti, waduh. Ini Yunika mantep nih, langsung jos. Nih Glenn sama Andi juga mantep nih, betul ya 60-100. Kenapa? Ya karena heart rate normalnya manusia begitu. Nah, dari SA node yang mempunyai kecepatan 60-100, dia akan transfer Dia akan dilalui ya menggunakan ini ya. Ada tracks-nya ya, 3 di sini, terus dia ada 1 ke sini. Oke? Ini Bachmann bundle yang nyebrang. Dan dia SA node ada di RA, di right atrium. Nah, makanya kalau kita ntar akan membahas kenapa secara anatomi itu penting, karena SA node ada di right atrium. Jadi kalau right atrium dipole itu kan akan jadi P wave. Nah, tapi di dalam P wave sebenarnya yang terjadi karena ini kan tidak dipole pada saat yang bersamaan. Tapi karena RA ada SA node di right atrium, makanya kita gelombang P itu bisa kita pecah gitu. Sebenarnya di dalam gelombang P ini dia tuh kayak gini nih. Nah, ini tuh si right atrium, baru ini si left atrium. Tapi pada kondisi normal dia tuh karena saking dekatnya, makanya dia tuh akan ketutup sehingga gelombang P-nya tuh bagus jadi kayak gini. Nah, kira-kira artinya teman-teman di sini pasti udah mikir dong. Oh iya ya. Artinya ada dong kemungkinannya kalau misalnya left atriumnya misalnya lebih besar ya. Artinya kan konduksinya bakal lebih besar gitu kan. Nah,
Ntar gelombang P-nya bakal berubah tuh kayak gitu tuh. Ntar ada namanya tuh P mitale kan namanya. Nah, tapi kita jangan ke situ dulu. Kita fokus dulu yang simple-simple nih. Jadi dari sinus sinoatrial node dia akan melewati 3 tracks ke Bachmann juga untuk ke left atrium, baru dia akan bertemu di AV node. Nah, AV node itu dibilangnya adalah gatekeeper. Kenapa dia gatekeeper? Karena dia ada annulus fibrosus. Nah, annulus fibrosus ini adalah, misalnya apa sih annulus fibrosus? Itu fiber string. Jadi kalau ini AV node yang bisa mengkonduksi ya, kan AV node itu kan juga saraf ya teman-teman ya. Jadi dia itu saraf, tapi dikelilingi oleh fibrous tissue ya, annulus fibrosus, sehingga hantaran listrik yang kita lewat kan ada 3 track tuh yang gue bilang tadi kan. Ini SA ya. SA dia akan melewati ini nih. Di sini dia akan memelan, baru dia akan ke AV node lagi. Nah, di sini pas dia memelan ini memberikan waktu yang cukup untuk ini teman-teman, untuk dia tuh kontraksi atriumnya itu maksimal. Nah, dia ada delay ya, delay. Delay ini itu penting karena apabila tidak ada delay, dia tidak bisa filling, maksudnya filling itu darah, tidak bisa masuk ke dalam ventricle dengan adekuat, sehingga apabila ini rusak ya annulus fibrosusnya atau dia ada gangguan ya, nah dia nggak bisa filling dengan baik di ventricle nih. Nah, udah kebayang ya artinya sekarang teman-teman, kalau dia ada kerusakan di situ tentunya feelingnya nggak bagus, hemodinamikanya jelek. Nah, baru ya habis dari AV node kita ke sini bundle of his, baru kita jadi 2 ya, right and left bundle branch, baru di sini kita menyebar ya ke bundle of his. Sorry, ini Purkinje fiber. Nah, seperti itu ya. Ini pasti teman-teman udah familiar lah ya. Ini kan anatomi. Ada yang tahu gak sih sebenarnya kenapa kita peduli tentang listrik jantung? Kenapa kita peduli tentang namanya elektrofisiologi? Kalau ada aritmia, contohnya ya, aritmia ya. Sebenarnya yang membunuh aritmianya atau apanya guys? Coba kalian jawab nih. Sebenarnya gangguan irama itu membunuh gak sih? Coba kalian jawab. Iya atau enggak? Gangguan irama tuh membunuh atau enggak? Coba nih, aku tunggu nih. Gimana guys? Menurut kalian aritmia tuh Max Gutu bilangnya tidak, Erika bilangnya tidak. Wih, ini Max Gutu ini pinter juga nih, luar biasa nih. Terus Verika bilang tidak, Elsa bilang tidak. Nice. Jadi apa sih sebenarnya yang membunuh? Yes, tuh Glenn Joanda udah luar biasa tuh. Yang membunuh adalah cardiac output yang menurun, betul sekali. Karena apa sih fungsi listrik? Listrik itu fungsinya itu untuk menghantarkan signal sehingga ototnya bisa berkontraksi. Jadi betul banget. Jadi aritmia itu sebenarnya nggak membunuh, tapi konsekuensinya yaitu gangguan pada output kardiak. Gitu. Itu yang akan membunuh pasiennya. Makanya kita hari ini belajar elektrofisiologi, karena ototnya itu kan nggak bisa berdetak sendiri ya teman-teman. Dia butuh ada namanya pemacunya atau pacemaker-nya. Nah ini ya, kalau kita ngomong tentang EKG, sebenarnya kalau cara gampang ya, EKG, ya gue tulis nih, EKG adalah sebenarnya dia itu vektor, teman-teman. Atau dia itu bisa kamu bilangnya itu ini. Dia itu adalah kan vektor kan dia ada ini ya. Dia ada arah dan dia itu ada skala gitu kan. Jadi EKG itu kenapa vektor? Dia ada arah, dia ada skala. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena itu bahas skala aja deh yang paling gampang dulu. Karena nih lu lihat ya. Ya kan ini contohin aja ya. Misalnya ini otot ya. Otot jantung. Ini elektroda positif, ini elektroda negatif. Negatif kan bakal ke positif kan elektronnya, sehingga dia pada saat dia elektronnya itu ke yang positif, dia akan membuat defleksinya positif. Nih, kayak gini ya, ini elektronnya contohnya ya. Elektronnya, sehingga dia akan defleksinya positif. Nah, kira-kira teman-teman, kalau elektronnya itu berbalik arah, jadi bukan dari negatif ke positif, tapi dari positif ke negatif, defleksinya bakal bagaimana? Dia apakah akan positif kayak gini atau dia bakal jadi negatif? Kalau misalnya arahnya itu dibalik, jadi dipolnya itu bukan ke elektroda positif,
Tapi dipolnya itu ke elektroda negatif yang di sini nih. Nah, ini dipolnya kayak gini dia jadi positif. Kalau dia lawan arahnya, dia jadi positif apa negatif? Depolarisasinya. Gelombangnya dia bakal gini atau dia bakal gini. Ini kita bilangnya depolarisasi positif, ini kita bilangnya dipol negatif. Nah, Glenn Johanna bilang negatif. Ya, betul ya, teman-teman. Nah, jadi prinsipnya itu gampang banget sebenarnya. Jadi, kalau dia ke arah elektroda positif, dia akan tampak pada EKG sebagai dipol positif. Kalau dia ke arah negatif, dia akan jadi negatif. Begitu. Prinsip dasarnya seperti itu. Nah, penerapannya seperti apa? Ntar aku jelasin pada saat kita bahas aksis. Nah, tapi itu adalah arah. Terus kalau skala itu tergantung dari seberapa banyak dia elektronnya itu. Elektronnya seberapa banyak di dipol, dia tuh amplitudonya tuh bakal beda. Nah, kira-kira teman-teman, kalau dengan statement itu, A, B, atau C amplitudo yang mana yang paling besar? Apa dipol yang mana yang paling besar? A, B, atau C? Nah, Verika bilang C. Yes, betul, Verika. Kenapa? Ya, C dong. Ya, siap. Betul. Nah, karena tadi kan gue udah bilang ya, EKG adalah vektor yang ada arah dan ada skala. Nah, penerapannya itu gimana? Nah, penerapannya itu gini. Jadi kalau kita bisa melihat amplitudonya tuh besar dibandingkan biasanya, kita tuh otomatis mikir, oh di sini nih ada extra depolarization yang harusnya terjadi. Maka dari itu, apabila itu terjadi pada lead yang mengarah kepada ventricle, artinya kan kita tahu ini kan muscle tissue nih. Muscle tissue-nya tuh berlebihan, artinya dipolnya juga berlebihan di ventricle gitu. Sehingga bisa dipikir, makanya bisa dibilang, oh ini curiga ke hipertrofi ventricle. Karena secara skala dia itu lebih dari yang normalnya. Begitu teman-teman logikanya. Nah, itu dimanifestasikan sebagai apa sih oleh peneliti-peneliti? Itu dimanifestasikan sebagai kriteria diagnosis hipertrofi ventricle kanan ataupun kiri. Nah, itu makanya kriteria diagnosis itu kita pakai yang Sokolov-Lyon itu kan tambah-tambah gitu. Nah, tapi ini basicnya. Nah, sampai sini ada yang nggak ngerti dulu nggak? Nah, ini paling penting nih. Kalau di sini udah lost nih, udah GG nih, nggak bisa nih. Ini kan aku anggap semuanya kita belajar dari nol aja nih, gitu ya kan? Nah, sampai sini ada yang bingung nggak? Ada pertanyaan nggak? Jadi basically itu cuman anatominya kayak gini dari SA. Nah, karena dia listriknya kayak gini teman-teman. Sorry. Karena dia listrik kayak gini ya teman-teman ya. Artinya kalian pasti tahu. Maka dari itu otomatis listrik itu akan bergerak kayak gini. Karena mayoritas kan ke arah situ. Nah, coba ya teman-teman ya. Dari sini tuh ada yang nggak jelas dulu nggak? Boleh langsung chat di kolom komentar. Kalau misalnya ada yang nggak jelas, aku ajarin sekarang. Atau ada yang nggak jelas, aku jelasin dulu nih sekarang. Sebelum kita lanjut nih. Soalnya kalau ini nggak ngerti, bakal susah banget nih ke depannya. Jadi ada arah, ada skala di EKG. Mungkin kalau teman-teman baca di buku-buku tuh nggak ada yang ngomong kayak gitu ya. Tapi ya ini hasil observasi saya aja gitu. Gimana? Kalau udah jelas, coba chat jelas gitu. Terus kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Udah jelas guys? Kalau udah jelas boleh sih langsung chat. Terus kalau mau nanya tuh menurut gue gak ada pertanyaan bodoh ya. Kan kita ada 90 menit nih. Ini Max Goodwin ini panitia ya kalau nggak salah ya. Mohon maaf nih. Ini teman-teman nih. Nah, ini Glenn Johanna nih mantep nih pertanyaan. Pas sel miokard repol bakal bikin defleksi ke arah yang berlawanannya nggak? Nah, betul ya. Itu pertanyaan yang menarik ya. Pas dia repol, dia tuh harusnya itu dia ini bisa jadi negatif, bener. Bisa jadi negatif, Glenn. Nah, tahu nggak lu sebenarnya itu atrium tuh juga repol, tapi atrium repol tuh bisa ketutupan sama QRS kompleks sehingga yang tadinya kayak gini terus kayak gini tuh nggak kelihatan begitu. Tapi ya betul bisa berlawanan arah karena prinsip dasarnya kan pada saat repol itu dia tuh bukan negatif ke positif, tapi dia tuh bukan negatif ke positif kan. Kalau negatif ke positif, elektron yang ke positif itu bakal jadi defleksi positif. Tapi kalau repol kan sebaliknya, harusnya hasilnya juga sebaliknya. Betul. Seperti itu ya. Oke. Gak ada pertanyaan lagi kan? Ini udah jelas nih semuanya. Tapi
So far kayak gini ya. So far kayak gini dulu ya. Udah ngerti kan semuanya, udah jelas kan? Lumayan insecure nih guys kalau kalian diem aja gitu. Soalnya sayang kalau kalian udah aku ajarin tapi nggak ngerti. Nah, ini kalau REPL nih, Glenn. Nah, ini yang lu baru tanya nih. Nah, ini dia kan udah depol. Nah, pas lu ngerepol, nah, kayak gitu, makanya dia defleksinya jadi negatif begitu, Glenn. Oke? Ini repol, jadi cuma kebalikannya depol gitu kan. Oke nggak? Oke nggak? Oh, mungkin yang ini yang agak bingung nih ya. Tadi kan gue bilangnya ada elektron negatif, tapi kan di sini lu kalau perhatiin ini positif gitu kan? Iya nggak? Pasti bingung nggak sih? Elektron kan muatannya negatif gitu kan? Nah, sebenarnya itu gini, kalau kita bilangnya ini kan di dalam jantung. Ini kenapa dia positif di diagram ini? Karena pada saat lu ngedepol itu adalah kalau kita bilangnya depolarisasi muscle myocardium, apa yang terjadi adalah adanya influx dari natrium. Sehingga current-nya ini positif gitu. Tapi kalau kita ngomongin kayak sirkuit listrik itu yang bergerak adalah elektronnya begitu ya. Jadi emang agak sedikit harus diperhatikan. Tapi ini depol, tapi di mesinnya itu sirkuit listrik, kita bilangnya itu elektron yang bergerak. Oke? Nah, ini kebalikannya ya. Jangan sampai ketuker ya. Nah, ini mantep banget nih ya, temen gue udah bikinin buat gue nih. Jadi P-wave adalah atrial depolarization. QRS adalah ventricular depolarization dan T-wave adalah ventricular repolarization gitu. Depol adalah ventricular depol. Apa sih yang mengikuti atrial depolarisasi? Coba kalian komentar. Apakah langsung ke ventricular depolarisasi atau gimana? Kalau di Wiggers diagramnya gimana? Habis depol apa yang terjadi? Kalian tahu nggak? Habis atrial depol apa yang terjadi kira-kira? Coba chat nih. Ini mumpung kita ada 90 menit nih, kita banyak berpikir nih. Kalau cuma jelasin mah pasti lupa. Habis depol apa yang terjadi guys? Kayak tadi prinsip dasarnya kan kenapa kita peduli tentang elektrofisiologi. Nah, iya Glenn. Jadi boleh Glenn. Jadi benar ya, kayak listrik dihambat dulu di AV node ya betul. Tapi gini Glenn, kalau kita ngomongin Wiggers diagram, kita ngomongin itu udah semuanya. Wiggers diagram kan pasti udah pada tahu lah ya. Itu yang kayak ada gabungan antara semuanya tuh, elektrofisiologi, hemodinamik, pressure wave, sama heart sounds. Pasti pada tahu lah. Jadi abis atrial depol, sebenarnya apa yang jangan lupa yang terjadi itu adalah atrial contraction. Nah, ini udah terlepas dari EKG ya. Abis atrial depol, jangan lupa dia ada kontraksi di atriumnya. Nah, mungkin salah gue ya, gue terlalu out of context gitu ya kan, kita ngomongin EP ya, elektrofisiologi ya. Tapi ya betul, kalau jawaban elektronya dia kan akan dihambat di AV node. Tapi jangan lupa dia ada kontraksi abis depol. Oke? Nah, sampai sini udah gak ada yang bingung kan? Ini gelombang P, ini Q, R, dan S. Gue jelasin dulu ya, definisinya dulu ya. Gelombang P adalah hasil depolarisasi dari atrium yang direcord di EKG sebagai defleksi yang positif. Ya, teman-teman. QRS, definisi Q, R, dan S. Ya, definisi Q. Q adalah defleksi negatif pertama. R adalah defleksi positif pertama. S adalah defleksi negatif setelah R. Ya. Jadi QRS itu ini definisinya ya teman-teman ya. Jadi coba kalian lihat ya. Kalau ini apa? Ini apa namanya? QRS atau RS doang atau gimana? Yang ini nih. Ini apa namanya? Menurut definisinya apa? RS, mantap Unika. Cepet ya, udah smart nih. Oke teman-teman.
Oke, sekarang kalau ini namanya apa? Jadi dia juga cuma satu defleksi negatif gitu. Apa namanya? Mantap. QS kompleks. Betul ya, Stephanie Charles. Luar biasa nih. Nah, coba ya kalian lihat nih ya. Apa namanya? Yang ini nih. Yang ini. Apa namanya? Yang ini. Apa nih? Apakah pada ragu? Pasti ragu ya. Gimana? Ya, Andi. Luar biasa Andi. Tetap RS ya teman-teman namanya ya. Walaupun R itu nggak lebih kecil daripada S. Karena di definisinya itu tidak ada skala yang harus bilang R harus lebih gede atau lebih kecil. Enggak. Cuma ada positif atau negatif. Nah, terus coba ya. Habis ini kita, nih. Ini apa namanya? Jadi ada defleksi negatif, positif, kemudian negatif. Namanya apa? Yang ini nih. Sesuai definisi aja. Definisi apa? QRS. Mantap. Karena ada defleksi negatif, diikuti dengan positif, itu R-nya, terus diikuti ke bawah S. Pinter-pinter nih teman-teman ya. Nah, kalian lihat ya, sekarang gini apa namanya? Nah, ini udah agak susah nih. Ini gue gak ada nih, gue gak ceritain nih. Ada defleksi positif, negatif. Kok ada positif lagi ya habis itu ya? Nah, apa namanya? Ada yang udah tahu? Ada yang pernah baca sebelumnya? Ada positif, negatif, terus jadi positif lagi nih. Kalau gini namanya itu ini R, S, R aksen. Ya mantep nih Andi nih, malu-malu ya. Oke, Mahe, yes betul, RSR aksen gitu. Nah, RSR aksen ini, R aksen itu adalah defleksi kedua yang positif. Begitu ya. Nah, pada kondisi apa dapat ditemukannya? Ada RSR aksen pada kondisi bundle branch block. Oke, teman-teman? Nah, kira-kira teman-teman ada ide nggak kenapa bisa terjadi sih RS aksen kompleks? Harusnya kan kalau depo kan dia QRS-nya bareng ya, kanan kiri ya. Tapi kenapa sih dia bisa ada ini defleksi depolarisasi kedua? Nah, kenapa dia bisa terjadi, teman-teman? Karena ada delay di konduksi. Nah, aku ada slide yang aku bahas. Ya, tapi so far teman-teman pasti harus udah hafal nih QRS kompleks, harus udah tahu definisinya tuh yang paling penting teman-teman. Jadi jangan pernah terkecoh. Pada mesin EKG itu kadang dia itu kalau lihat ya, kadang tuh bisa R itu kecil banget nih. Nah, kalau kayak gini tuh mesin EKG bisa bilang aja ini QS kompleks, padahal kita lihat tuh ada satu kotak kecil R positif. Nah, itu bukan QS kompleks ya teman-teman ya, itu bisa RS ya. Jadi harus hati-hati lihatnya. Mesin tuh bisa salah. Tapi manusia nggak boleh salah gitu. Dokter maksudnya nggak boleh salah. Ya, kurang lebih seperti itu ya, gampang kan? Ah, nah ini menarik nih ya. Ini adalah namanya R progression. R progression adalah peningkatan dari R amplitudo. Ini R ya teman-teman ya, lihat ya. R-nya kan makin lama makin gede ya. Nah, dari V1 ke V6 gitu. Peningkatan amplitudo ini atau R progression ini kenapa bisa terjadi? Karena kita biasa membaginya jadi dua nih. Sisi V1 sampai V3 itu biasa kita bilangnya ada itu menggambarkan ventricle kanan. Tapi kalau sisi 5 sampai 4 sampai 6 itu ventricle kiri. Dan dia itu spektrum, teman-teman. Kalau kalian ngerti. Spektrum itu kayak apa ya? Apa tuh guys? Spektrum kan ngerti lah ya, spektrum itu apa. Nah, V1 tuh yang akan menggambarkan ventricle kanan paling jelas dibandingkan V6. Dan V6 sebaliknya akan menggambarkan posisi ventricle kiri yang paling jelas. Sehingga ini spektrum kayak gini, teman-teman. Dan di antaranya yaitu di sini di V3 dan V4 di sini adalah bagian di antara right dan left di IVS, di interventricular septum. Nah, itu V3 dan V4 ya. Ini cara gampangnya. 1 2 itu lebih ke right, 3 4 itu lebih ke septal, 5 6 itu lebih ke left. Kenapa seperti itu? Kenapa harus seperti itu gitu? Karena teman-teman, pada saat kita memasang precordial leads, nah ini ada dua jenis ya teman-teman. Ntar ada juga slide-nya. Ada dua jenis leads. Ada limb leads yang kita pasang di tangan dan kaki, dan ada yang namanya precordial leads yang kita pasangnya itu di daerah dinding dada. Oh nggak mau Mbak? Nggak mau. Bentar ya. Ya. Jadi ini ya.
Kenapa? Lihat ya. Jadi V1, V2, dan V3 kita pasangkan lebih dekat ke sisi kanannya ventricle, sisi kanan jantung, sehingga akan berdekatan dengan ventricle kanan. Dibanding V5, V5, V6, V4 yang ada di sisi kiri, walaupun dua-duanya di kiri ya. Ntar aku ajarin cara pasang EKG juga. Dia itu lebih menggambarkan left ventricle. Makanya dari itu bisa diasumsikan V1, V2 ini lebih menggambarkan right ventricle dan V5, V6 itu lebih menggambarkan left ventricle. Karena diposisikannya seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin elektroda ya, elektroda itu adalah semuanya itu sensor. Nah, begitu teman-teman. Makanya kita pasang sensornya di mana, ya udah kita dapat hasilnya di situ. Begitu. Nah, ini konsep air progression ini menarik ya teman-teman ya. Ada yang tahu nggak kenapa? Jangan deh, terbingung. Ntar ada slide-nya sendiri ya. Gue mau nanya tuh, kenapa harus V1 R-nya kecil dibandingkan S? Ini kan R kan, ini S gitu kan. Ada yang tahu nggak kenapa di V1 R itu lebih kecil daripada S? Kalau ada yang tahu, hadiah nih buat kalian. Atau pertanyaannya kebalik. Kenapa ada Q dan R tinggi di V6? Kalau ada yang bisa jawab, ntar kasih bonus snack Skill Chips, sponsor dari Trick Eats. Kalau ada yang bisa jawab, sambil kita lanjut sambil pikir. Aduh, Glenn Juanda nih, kita baca nih, kekuatan ventricle kiri lebih gede dari ventricle kanan. Hampir bener ya Glenn Juanda. Kekuatan itu apa maksudnya? Apa kekuatan itu apa? Apa itu kekuatan? Yang dimaksud apa? Apa yang membuat kuat ventricle kiri? Sambil kontraksi otot. Ya, hampir benar. Tracy Solansa bilang karena V1 paling jauh dari elektrodanya. Elektroda mirip-mirip ya Tracy ya. Sebenarnya posisinya kan di dinding jantung ya. Nah, yang paling mendekati Glenn nih. Dia bilang kekuatan. Jadi kalau kekuatan kiri dan kanan itu beda, betul. Karena tekanan di kanan dan kiri itu beda. Kontraksi otot miokardnya, ya betul. Tapi yang paling itu ya, yang paling benar jawabannya adalah karena di sisi kiri jantung atau di ventricle kiri jantung. Nah, kita tanya lagi nih, Glenn, kenapa kontraksi otot miokardnya itu lebih kuat di ventricle kiri? Karena dia mempunyai jumlah miokardium yang lebih banyak ya, sel-sel miokardium yang lebih banyak, sehingga thickness dari left ventricle lebih banyak. Makanya itu kan tadi gue udah bilang lagi, dari awal aja lagi kita. EKG adalah vektor yang mempunyai arah dan skala. Kalau jumlah miokardnya lebih banyak, maka amplitudonya juga akan lebih banyak. Oke? Makanya dia akan amplitudonya di V5, V6 itu akan lebih tinggi di ventricle kiri. Nah, kenapa di V1 ininya R-nya kecil? Karena ventricle kanan mempunyai miokard yang lebih kecil. Lebih dikit, sorry jumlahnya, bukan lebih kecil ya. Lebih sedikit ya. Dibandingkan ventricle kiri. Sehingga dia amplitudo, dia pol positifnya akan lebih kecil. Tapi, nah kita sebentar lagi gue akan jelasin namanya resiprokal ya. Jadi, karena EKG itu dipasangnya itu kayak gini, teman-teman. Ini kan sisi kanan ya. Ini right, ini left. Nah, saat kita EKG itu, dia nggak bisa capture cuma satu momen. Sensor itu nggak bisa mendiskriminasi gitu. Makanya, kalau ini kontraksinya lebih kuat daripada ini, nah, jadi kalau kita bilangnya L lebih kuat daripada R, sehingga dia kan listrik kan, misalnya ventricle kiri itu kan ke sini kan, ya nggak? Tadi kan ventricle kiri kontraksi ke elektroda, maka dia defleksinya positif. Bener nggak teman-teman? Tapi pada saat dia positif ke arah V6, dia tuh menjauhi V1, yang dimana di sini tuh yang lead positifnya. Karena dia menjauhi V1 dengan skala yang besar, sehingga S-nya akan dalam di V1. Ngerti nggak di sini? Coba nih teman-teman nih, ngerti nggak? Nah, itu agak susah sih tadi. Ngerti nggak guys? Unika bilang keren doang aja. Bukan keren atau enggak, tapi lebih ke apa? Ngerti nggak? Karena ini ada cermin gitu guys. Dia nggak bisa ngebandingin, sensor tuh nggak sepinter itu gitu. Jadi kalau ventricle kiri itu kuat karena skalanya,
ke arah V6, dia tuh akan tinggi. Nah, kayak teman-teman udah mikir. Nah, tapi saat dia ke V6, dia tuh juga akan kebalikan di V1. Dia tuh menjauhi V1 loh, lihat gak? Nih, lihat gak? Dia tuh menjauhi V1. Nah, makanya dia negatif. Dan karena ventricle kiri itu kuat, makanya negatifnya itu dalam. Nah, begitu teman-teman ya. Otomatis kalian mikir sekarang, wah, artinya kalau right ventricular hypertrophy. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi EKG-nya? Kalau misalnya right ventricular tiba-tiba kuat banget karena ada misalnya pulmonary hypertension ya. Kira-kira R-nya nih, V1-nya bakal gimana? Nah, kita bilangnya right ventricular. Kevin Mahe. Right ya. Right kan tadi gue bilang kan V1, V2 dan V3 ya. R. Ya, betul. Apa? Kira-kira apa yang bakal tinggi di V1? Kan artinya kebalik nih. Artinya kita kebalik. Artinya sekarang kita lihatnya ini kuat banget nih. Dia kuat banget ke arah sini. Jadi R-nya akan lebih tinggi dari S di mana? Unika. Iya, mantep. R di V1 sama. Ya, betul ya. Nah, iya, selamat ya kalian baru ini ya berhasil melogikain salah satu kriteria ya dari right ventricular hypertrophy yaitu R lebih gede dari S di V1. Nah, ntar kita juga ngomongin axis. Tapi kurang lebih tuh kayak gitu teman-teman cara EKG gitu kayak EKG itu enaknya karena itu kayak matematika aja gitu loh teman-teman kayak semuanya tuh pasti ada penjelasannya gitu. Bukan kayak apa fucking neurologi gitu ya masih bingung gue kalau neurologi. Nah, jadi ini EKG. Kita break dulu dari pakai otak, kita lihat EKG. Mesinnya nih. Ini dia pencetaknya, printnya, terus ini dia punya limb leads, ini dia punya precordial leads. Kalian harus bisa masang ya ntar kalau di koas. Jadi cara makainya itu kita nggak pakai yang AHA, kita makainya yang ini merah, kuning, hijau. Jadi gampangnya itu ini merah, merah kanan, kiri kuning, kaki kiri hijau. Jadi ini misalnya manusia ya. Nah kayak gini teman-teman gue hafalnya directionnya. Jadi merah, kuning, hijau, hitam. Kanan, kiri, kaki kiri, hitam. Gitu. Jadi ikutin aja gitu. Udah ikutin aja. Udah dapet dihafalin gitu. Terus V1, V2, V3, V4, V5, V6, ya kayak gini ya. Ini gua gak usah jelasin lah ya. Posisinya pasti udah pada lewat clinical skills, udah tahu semua lah. Nah ini kalau yang lupa ya. Kalau lupa ini boleh di screenshot, gak boleh lupa. Ingat ya ini di bukan ICS 2. Di sini tuh tempatnya kita auskultasi. Kalau EKG agak lebih bawah. Oke. Nah, lihat ya posisinya ya. Sesuai ya dengan yang gue bilang ya. Ini kita kalau pasang di sisi anatomis dinding dada, lihat ya V1 karena kita pasangnya di sini, dia lebih menggambarkan ventricle kanan, V2 juga, V3, V4 tuh kan di sini ya teman-teman lihat ya, ini di dekat apical, di dekat apical septal, 56 tuh di sini di kiri ya. Jadi seperti itu. Ya, oke. Jadi nggak usah lah gue jelasin kayak ini kan udah pada tahu gimana cara pasang EKG kan. Nah, kita ke yang lebih penting aja. Cara membaca EKG. Nah, sebenarnya ada banyak cara ya, metodologi juga banyak istilahnya. Apakah cara yang paling bagus untuk membaca EKG? Nah, adalah menggunakan checklist. Checklist ini semua. Nah, tapi dengan kalian latihan, kalian harusnya udah bisa baca EKG dalam waktu 7 detik. Tapi itu setelah kalian baca 1000 lebih. Nah, kita bahas dulu nih. Kan abis kita pasang-pasang-pasang, kita tekan tuh start gitu kan. Jangan kotak-katik kalibrasinya. Soalnya kalau default settingnya tuh segini. Kalau kalian kotak-katik, wassalam aja nih. Gue juga gak pernah kotak-katik gitu kan. Jadi udah kalian tekan start terus ya, tet, keluar. Terus dia selesai, print. Nah, lihat ya, ini P. Goblok, sorry. Nah, ini P. Oh, sorry, salah. Ini P, QRS, T ya. Kalau kita bilangnya PR interval, PR interval adalah nih ya, PR interval adalah dimulai dari sini, dimulai dari gelombang P sampai di sini teman-teman. Sampai mulainya gelombang Q atau gelombang R. Inilah PR interval.
Nah, kalau cuman segini, ada yang tahu nggak? Itu namanya apa? Nah, bukan PR interval dong, karena kan PR interval semuanya plus P wave-nya. Kalau cuman segini namanya apa? Ada yang tahu nggak? Gimana teman? Oh, ini ada ini bocorannya, ya udahlah ya. PR segmen, betul teman-teman. Apakah penting untuk kita tahu nilai normal PR segmen? Menurut saya sih tidak, soalnya tidak pernah digunakan. Mungkin suatu hari gue akan belajar tentang itu, tapi kalian hafalnya PR interval aja. Yang PR interval yang nilai normalnya itu 40 ini ya, 3 sampai 5 kotak. 3 sampai 5 kotak. Satu kotaknya ini itu 40 ms. Satu kotak gede itu 200 ms. Oke, atau kalau ini 0,04 second, yang ini kotak gede itu 0,2 second. Oke, teman-teman. Nah, ini harus hafal nih. Ini buat nih harus hafal nih. Nggak bisa. Oke, harus hafal kotak kecil, kotak gede. Kotak kecil itu 0,04 second, kotak gede itu 0,2 second. Oke? Ini dikasih animasi nih yang Mas Safira nih, keren. Nah, gitu teman-teman ya. PR interval tuh PR interval tuh ini P wave, ini PR segmen, QRS kompleks, ST segment yang dinilai dari J point, terus T wave, QT interval, ada dua ya teman-teman ya. Ada yang namanya QT interval dan QTC atau QT with correction. QT interval adalah dimulainya dari gelombang Q sampai akhir gelombang T. Oke? Itu adalah QT interval. Kita biasa tidak menggunakan QT interval karena dia itu dipengaruhi sama heart rate. Itu bisa memanjang atau memendek tergantung heart rate-nya itu makin cepat atau makin pelan. Sehingga kita pakai namanya QTC atau QT corrected. Yang itu ada rumusnya sendiri, ya. Nah, ntar itu boleh tuh kalau ada di sini rumusnya. Kalau nggak ada, ntar gue jelasin. Nah, kita pakai QTC yang nilai normalnya itu harus di bawah 0,44. Kalau di atas itu kita bilangnya prolong QT. Nah, QRS kompleks ini bagusnya ini di bawah 2,5 kotak. Oke? Nah, kita ngomong tentang rhythm. Apakah yang disebut dengan normal rhythm? Atau normal rhythm itu kan artinya ritme berasal dari sinus note dan dikonduksikan kan. Nah, pasti ada preceptor yang akan nanya, apa sih definisi sinus rhythm gitu ya, teman-teman. Ada yang bilang P wave followed by QRS. Ada yang bilang each QRS is preceded by P wave. P wave is upright in lead 1, 2, 3 atau P wave interval lebih dari ini, ya. Ya ini mungkin boleh ya teman-teman, tapi ntar ada kayak beberapa exceptions terhadap ini. Tapi yang paling gampangnya itu teman-teman, apa yang dimaksud dengan sinus? Sinus itu menurut gue itu cuma ada satu definisinya ya. P wave di lead 2 itu positif, di lead AVR wave-nya harus negatif. Oke? Udah, itu doang. Yang lain ini ya mungkin kalau kalian mau pakai ya monggo gitu ya. Tapi ntar kalau kalian seiringnya belajar pacemaker yang taruhnya di atrium, ya ada gelombang P, ada gelombang QRS, tapi sinus nggak? Ya enggak gitu. Nah, tapi ya gini, tapi paling gampangnya sih gue gini aja. Lead 2 P-nya positif, di AVR P-nya negatif. Dengan rate sekitar 60 sampai 100. Ya. Oke, kalau lebih dari itu taki di bawah itu berarti kita pada tahu lah. Nah, ini kalau ini temen gue bilang kalau misalnya ada ini semua sama dengan sinus rhythm, kalau nggak ada aritmia atau disritmia, ya betul. Karena hanya ada ritmenya sinus. Karena kalau tidak ada ritme sinus atau bukan ritme sinus itu udah masuknya aritmia. Oke? Oke. Heart rate. Nah ini rumus kita praktek aja. Heart rate normal udah pada tahu ya, 60 sampai cepet. Kalau di bawah itu beradi, di atas itu taki. Hitung teman-teman berapa heart rate-nya. Nah, cara ngitungnya itu gini. Lu boleh 300 dibagi kotak gede atau nih ya, gue tulis di sini supaya gak lupa. 300 bagi kotak besar atau 1.500 bagi kotak kecil. Apa sih maksudnya gitu kan?
Hitungnya dari mana? Hitungnya itu dari QRS kompleks ya teman-teman ya, jangan sampai salah ya. Jangan hitung P-nya ya, kita hitung jarak dari QRS kompleks ke yang lain. Kita hitung aja nih. Kalau gua nih cara gampangnya ya, gua lihat kira-kira kotak gedenya berapa sih? 1, 2, 3, 4. Artinya ini sekitar 4 kotak kan. Terus di sini tambah 1 gitu. 1 kotak kecil. Jadi 4 kotak besar tambah 1 kotak kecil. Gitu kan? Kalau 4 kotak besar artinya kan tuh 300 dibagi 7 ya. Dibagi 4 ya. Itu sama dengan 75 ya. Nah, jadi QRS kompleks, jadi heart rate-nya itu sekitar 75. Dia itu lebih bawah dari 75 karena ada 1 kotak kecil kan. Jadi heart rate itu mungkin sekitar 70 sampai 75. Sekarang pasti ada yang nanya atau ada yang komentar, nggak bisa gitu dong kok gitu kan. Harus precise gitu. Sebenarnya nggak harus teman-teman ya. Yang harus precise tuh kalau misalnya dia tuh ada gangguan taki atau beradi, dan beradi taki juga nggak harus precise banget, asalkan dia di bawah 60, ya monggo treat beradi. Kalau dia 100 ya monggo treat sebagai taki gitu. Tapi sebenarnya nggak harus precise banget. Dan kalian kalau mau precise, kalian baca aja di sini nih. Di sini tuh ada keterangan heart rate-nya itu berapa gitu ya. Kalian baca itu aja. Nggak usah kalian ngitungin, waste of your time. Makanya gue nggak pernah pakai kotak kecil buat ngitung. Jadi gue selalu pakai kotak besar. Oke, teman-teman. Nah, coba ya. Udah ngerti belum sampai sini? Cara ngitung heart rate. Jadi dari QRS kompleks ke QRS kompleks yang lain gitu. Ya, teman-teman. Ada yang bingung nggak nih? Ada yang masih bingung nggak? Coba sampai sini dulu. Iya, yang paling precis yang ada di EKG. Betul. Soalnya kita mau ngitung pakai kalkulatornya capek gitu kan. Nah, gimana guys? Ada yang bingung nggak nih? Kita QRS kompleks ke QRS kompleks yang lain, kan jaraknya kita hitung aja kotak gedenya 300 bagi kotak gede. Nah, misalnya QRS kompleksnya di sini nih. Jadi cuma 3 kotak. Berapa heart rate-nya guys? Coba go chat di kolom komentar. Let's go. Berapa? 100. Anjing Unike cepat sekali. Ada yang masih bingung nggak nih? Kenapa 100 jawabannya? Gimana teman-teman? Kalau cuma 2 kotak berapa? Kalau cuma jaraknya 2 kotak antar QRS kompleks? Iya, mantep nih. Verica Cristabella, Max Goodwin. Keren. Oke. Nah, mantep ya teman-teman ya. Artinya dari situ kan kita udah dapet ya. Ada yang buku-buku yang bilang cara cepatnya itu kalian ngafalin 300, 100, 300, 150, 75. Ini ngomongin jarak antar kotaknya. Dibagi 1, bagi 2, bagi 3. Begitu deh. Tapi itu nggak penting. Soalnya ngapain dihafalin? Hitung aja bagi kan. Bagaimana, ini Glenn Johanna nanya nih, bagaimana hitung heart rate kalau aritmanya tidak sinus atau jarak-jaraknya tidak konsisten? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Itu pertanyaan klasik sebenarnya. Jadi kita ngitungnya gini, Glenn. Sebenarnya kenapa sih kita harus ngitung heart rate? Kita tuh mau ngitung kan dia dalam 1 menit dia kontraksi berapa kali kan, itu definisinya. Jadi, gue nanya ke kalian, lebih penting kontraksi atrium atau lebih penting kontraksi ventricle? Nah, coba kalian jawab. Atrium atau ventricle? Ya, kalian tim mana? Unike bilang ventricle, Verica bilangnya ventricle. Kenapa ventricle? Kenapa lebih penting ventricle daripada atrium? Mompa ke seluruh tubuh. Oke, mantap nih Verica nih. Setengah benar ya. Karena jangan lupa ya, ada 2 sirkulasi ya Verica ya. Ada sirkulasi sistemik dan ada sirkulasi pulmonal. Jadi di antara ya setengah benar karena dia penting juga mompa ke paru-paru. Jangan mengabaikan ventricle kanan, terus sedih. Nah, makanya dari itu kita penting untuk kita menghitung QRS kompleks dibandingkan P. Jadi caranya adalah, karena kan kita udah tahu satu kotak gede itu kan sama dengan 0,2 second. Ya enggak? Artinya kita hitung dalam totalnya 6 second. Kita hitung dalam 6 second, ada berapa QRS kompleks? Contohnya di sini. 6 second itu sama dengan berapa kotak gede? Ada yang tahu nggak cara ngitungnya gimana? 6 second itu sama dengan berapa kotak gede? Sebenarnya gampang ya. 6 dibagi 0,2. Oh iya, cepet ya matematikanya, luar biasa ya. Ini gue jelasin nih kalau yang nggak gitu ngerti kan. Jadi 6 dibagi 0,2. Atau kenapa 6 dibagi 0,2? Karena kita mau mencari berapa kotak gitu kan.
Jadi 6 dibagi 0,2 atau 6 dibagi ini ya, 2/10. Kalau dibagi kita kan balik gitu ya. Jadi 6 dikali 10/2. Kita coret 3 jadinya 30 kotak. 30 kotak gede. Nah, jadi kita hitung nih. Misalnya kita startnya dari sini. Kotak gedenya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sampai sini. Terus kita ngitung kan. Nah, kalau setiap garis ungu yang gua tandai adalah QRS kompleks, berapa heart rate pada pasien ini? Jadi kalian hitung nih, ini kan gue udah enak nih, gue udah batasin nih. Jadi artinya kalian ngitung di antara dua interval garis biru ini ada berapa sih QRS kompleks? Nah, yang dari sononya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus Kusena nambahin 1, 2, 3, 4. Artinya 7 tambah 4 itu sama dengan 11. Ya. Ada 11 apa? 11 depol QRS dalam 6 second. Artinya heart rate-nya itu berapa? Nah, gimana nih? Kan gue udah ngitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Ya bener ya, totalnya ada. Nah, betul ya, Glenn. Jadi totalnya adalah 110. Kenapa? Karena ada 11 dalam 6 detik. Kalau heart rate, hitungannya kan per 60 detik. Jadi lu 11 dikali 10. Jadi dapatnya 110. Nah, Stefani Charles 75, tanda tanya. 110, Steph. Makanya kita diskusi ini supaya semua orang ngerti nih. Nah, masih bingung nggak sampai sini nih teman-teman nih? Terus gue tambahin lagi. Tambahin hijau 3. Berapa heart rate-nya? Berapa heart rate-nya? Sekarang kalau gue tambahin 3 garis hijau itu. 3 garis hijau ini QRS kompleks. Ya, betul. 140. Kenapa? Karena ada 14 kompleks QRS dalam 6 detik. Sehingga tinggal kali 10, 14 kali 10, 140. Oke? Ada yang nggak ngerti nggak sampai sini? Coba. Atau mau dijelasin ulang? Ada waktu nggak? Oh my God, 1949 ada waktu. Yang lain, ini yang paling penting sih sebenarnya. Yang basic-basic gini yang gue harus jelasin paling kayak supaya kayak semua orang tuh ada dapat faedahnya gitu. Masih bingung nggak? Kalau nggak bingung, ketik jelas. Kalau udah ketik jelas, gue bisa lanjut nih guys. Gimana? Udah jelas belum? Gitu ya cara ngitung kayak aritmia gitu ya. Itu pertanyaan bagus sih. Itu biasa terjadi kalau AFib ya pasiennya ya. AFib kan lu QRS kompleksnya kan nggak regular. Jadi lu ambil 6 detik, lu jumlahin, nah dapat nih heart rate-nya berapa. Baru lu bisa kategoriin AFib-nya itu adanya rapid ventricular response atau slow ventricular response. Seperti itu. Yunike bilang jelas. Ini oke, mantap ya. Nah, ini kan ya sesuai ya dengan yang tadi kita hitung ya, yang awalnya. Nah, ini coba hitung berapa heart rate-nya sekarang. Langsung kita. Ini aritmia pasiennya. Kenapa aritmia pasiennya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kenapa? Ini ada yang tahu nggak? Ini kenapa aritmia dan kenapa dan heart rate-nya berapa? Kenapa aritmia, teman-teman? Aritmia definisinya apa sih? Definisinya kan artinya ritme yang lain selain sinus. Artinya tinggal definisi sinus apa. Kalau dia tidak memenuhi itu, ya dia aritmia. Definisi sinusnya apakah terpenuhi, teman-teman? Nah, Stefani Charles bilang, yes, jarak QRS irregular. Yes, betul ya, Stefani Charles ya. Dan selain irregular, dia juga irregularly irregular. Ini AFib nih pasiennya. Terus definisi sinus rhythm yang tadi gue bilang apa? Yang paling gampang aja, kita ingat satu aja. Gak usah banyak-banyak. Satu aja yang paling penting apa tadi? Satu yang paling penting adalah P-nya positif di lead 2. Dan P-nya itu harus negatif di AVR. Ada P nggak guys gelombangnya? Ada gelombang P nggak? Kalian bisa lihat nggak gelombang P di mana? Nah, kalian pasti bingung ya, ini tuh gelombang P nggak sih? Ya kan? Ya, Verika bilang nggak ada. Mantep. Verika ini kenapa bukan gelombang P? Nah, itu pertanyaan yang sedikit susah sebenarnya. Soalnya dulu gue juga mikirin hal yang sama. Ini kenapa bukan P anjing gitu kan? Nah, jadi asumsinya itu selalu gini.
P itu bisa hilang, tapi gelombang T itu hampir nggak pernah hilang. Kecuali pasiennya ada ini ya, kecuali pasiennya ada kayak hipokalemi gitu ya, atau pasiennya VT gitu ya, kan ditutup semua gitu. Nah, makanya itu adalah gelombang T, Verika. Oke. Nah, tapi bener ya, itu nggak ada gelombang P ya, hilang ya. Nah, gimana Glenn? Glenn bilang 160 kali. Nah, oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu, ini 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, 160 kali ya. Good job ya, Glenn. Nah, ada yang tahu nggak kenapa gue langsung hitung nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa gue langsung hitung 6 gitu? Nah, gue pakai patokannya ini ya, guys. Lihat nggak ada garis tebal di sini nih. Garis tebal itu adalah pembagi antara 5 kotak besar. Jadi kan di dalam satu kotak besar itu ada 5 kotak kecil, ya. Terus ini kan kotak besarnya. Terus garis ini tuh ya kotak jumbo lah. Oke? Oke. Ya. Makanya gue langsung hitung aja 6, 5 kali 6 30 kan. Nah, makanya dapetnya kayak gitu. Nah, ini cara cepetnya guys. Kalian harus cek nih garis tebalnya ada di mana nih. Nah, itu triknya ya. Jadi nggak usah kayak itu satu. Oke? Nah, terus udah ya. Terus kita lihat nih. Ini interval sudah pada tahu. Ini QTC ya, QTC. Jadi pakai akar dia agak susah. Nah, ini PR interval 3-5 kotak. Kalau dia memanjang, ada blok, AV blok, QRS 2,5 kotak kecil. Kalau dia memanjang, ya bisa ada ini ya, BBB ya, bundle branch block ya. Nah, kita ngomongin aksis. Apakah yang, oh iya, sorry. Ada yang nanya nih. Andi, Kak, jadi kalau hipokalemi bagaimana tahu itu gelombang P atau T ya? Nah, gini Andi, ini pertanyaan bagus tuh. Kalau hipokalemi kan dia flattened T wave sih sebenarnya kan. Jadi tahapannya itu kalau hipokalemi itu bisa ada flattened T wave, setelah itu kalau dia severe dia bisa jadi U wave, Andi. Nah, jujur aja gue sampai sekarang hidup gue belum pernah ya lihat U wave ya kayak gimana ya. Tapi kalau flattened T wave juga jarang sih. Tapi untuk bedain dia itu P atau T, lu lihat balik lagi ke definisi awalnya. Ini sinus dulu gak? Kalau sinus ya anggap aja dia akan kayak gini artinya. Ini kan P, QRS, T gitu. Kecuali dia aritmia ya. Kalau dia aritmia ditambah hipokalemi ya itu agak susah. Tapi kalau P-nya hilang, selalu asumsi yang kalian lihat itu adalah T. Ya. Nah, terus kalau U wave itu dia biasa gini. Ini P, QRS, T. Nah, U wave itu lebih kecil kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, QRS axis itu apa sih? Ada yang tahu nggak maksudnya cardiac axis itu apa? Jadi bukan QRS axis ya. Kita ngomongin tentang cardiac axis. Ada yang tahu? Nah, cardiac axis itu adalah definisinya ya. Itu adalah rata-rata gerakan, rata-rata arah dari depolarisasi jantung. Jadi kalau ini jantung, ini ada ventricles-nya kan, terus ini ada atriumnya, terus kita ada depol kan dari SA sini kan ya teman-teman ya. Nah dia ke arah sini ya teman-teman ya. Dia kan nih banyak nih arahnya, ada yang kayak gini, gini. Secara average gitu kan, secara rata-rata dia tuh ngarah ke arah mana sih? Nah kalau kalian lihat mean-nya itu dia kan ke arah sini. Oke teman-teman, dia ke arah sini, ke arah sini. Jadi kalau kita gambarkan ini pada gambar ini, dapatnya kayak gini. Ya nggak ada, sorry. Gue gambar di sini aja. Jadi kan ini jantung, ini lihat ya, ini ventricle kanan, ventricle kiri, atrium kanan, atrium kiri, kan gue udah bilang tadi ke arah sini ya secara rata-rata ya. Makanya itu aksisnya itu ada di daerah sini nih. Makanya ini adalah kita bilangnya normal aksis karena harusnya dia ke arah situ. Apabila ada gangguan dari situ, kalau dia ke arah kiri, dia bilangnya LAD. Kalau dia bilang ke arah kanan, namanya RAD. Kalau misalnya yang harusnya listriknya kayak gini, dia malah kayak gini. Ya kan itu ke arah kanan kan. Kalau misalnya listriknya ke arah sini, itu ke arah kiri. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, sampai sini udah ngerti belum?
Ini adalah kita ngomongin tentang apa cardiac axis atau electrical axis jantung. Teman-teman ngerti nggak? Kalau ngerti coba chat nih supaya kita bisa hemat waktu nih. Soalnya tinggal 33 menit lagi. Gimana teman? Jelas? Oke, mantap. Jadi kalian lihat ya. Nih, gue mau jelasin ke kalian pakai logika nih tentang cardiac axis. Kan tadi kita lihat ya manusia ya. Ini kita ada merah, kita ada kuning, kita ada hijau, kita ada hitam. Lead 1 ya. Kan kita ada lead 1, kita ada lead 2, kita ada lead 3 ya. Lead 1 itu seperti ini gerakannya. Lead 1 adalah dari right arm ke left arm. Oke? Makanya dia gerakannya itu kayak gini. Jadi positifnya tuh di sini. Ini positifnya ya buat lead 1. Kalau lead 2 dia adalah dari right arm ke left leg. Ini sisi kanan pasien, ini sisi kiri. Jadi dia kayak gini ya teman-teman ya. Oke? Makanya positifnya di sini nih. Ini positifnya ya. Lead 3 dia itu adalah left arm ke left leg. Kayak gini ya, teman-teman ya. Nah, kan digambarkan kayak gini. Tapi kalau tampilannya tuh di sini. Ini positifnya di sini ya. Lihat ya, sama ya. Ini kan lead 1 ke arah sini, lead 2 ke arah sini, dan lead 3 tuh ke arah sini ya. Nah, sama ya, teman-teman ya. Nah, cara triknya buat hafal ingetinnya gimana adalah 1, 2, dan 3 itu sama dengan jumlah L. Yaitu ini 1L, ini di sini 2L, di sini, terus di sini 3L-nya. Ya, 1, 2, 3. Itu cara ngafal ya, ingatnya arahnya. Maka dari itu, dari sini kita bisa simpulkan untuk mendapat cara cepat membaca EKG, kita harus bisa membuktikan bahwa dia itu harus ke sini, dia itu harus positif di lead 1, dan dia itu harus positif juga di AVF. Seperti itu. Nah gue jelasin aja dah supaya kita cepet dah. Nah, kenapa dia harus positif di dua-dua itu dan kenapa itu biasanya bisa salah? Karena kalau kita ngomongnya elektroda, dia tuh adalah positif negatif. Jadi kita lupain ini semua. Kalau kita ngomong ini lead 1 itu positif ke arah sini, negatif ke arah sini ya. Kan kalau dia ke arah sini vektornya ya, elektronnya dipol ke arah sini, dia positif. Makanya kalau lead 1, ini kita strictly ngomong lead 1 ya. Jadi kita bagi dua kayak gini. Kita bagi dua kayak gini. Kalau dia ke arah sini, dia positif. Kalau dia menjauhi lead 1, dia negatif. Oke? Sedangkan kalau AVF, yaitu di sini. Kalau dia ke arah bawah, dia positif. Kalau dia ke arah atas, dia negatif. Atau dia menjauhi AVF, dia negatif. Sehingga saat kita menggabung lead 1 dan lead AVF, kita dapat arsirannya tuh di sini. Nah, kan dia kalau ke arah sini dia positif. Jadi yang memenuhi lead 1 positif dan AVF harus positif, dia tuh harus yang ada di kuadran yang ini, guys. Listriknya harus ada di kuadran yang itu. Sehingga teknik ini tuh bisa digunakan, tapi teknik ini tuh bisa salah. Kenapa bisa salah? Karena dia tidak untuk count kalau cardiac axis-nya itu ada di 0 sampai min 30. Ya, makanya di sini ini cara cepat yang bisa cepat tapi bisa salah. Betul. Ya, tapi kurang lebih seperti ini logikanya. Kenapa dia harus positif di D1, kenapa dia positif di AVF? Karena kita lihat elektrodanya ke arah mana ya, teman-teman. Nah, kurang lebih sih seperti ini ya. Nah, ini basically sama sih. Ini cuman kayak penjelasannya aja ya. LAD sama RAD penjelasannya kenapa biasanya terjadi. LAD bisa karena inferior wall MI atau LVH kadang kalau severe. Kalau RAD lebih ke RVH, bisa right heart strain ya. Atau right ventricular infarct. Vesicular block lupain aja guys, itu diagnosis yang kurang oke. Diagnosis keranjang sampah maksudnya. Nah, ini ya ini
kenapa lead 1 tuh penting gitu. Nah, basically seperti itu. Coba nih sama ini. Ini aksisnya di mana, guys? Aksisnya apa? Positif apa? Aksisnya di mana? Apakah dia normal, RAD, atau LAD? Kita jawab yang A dulu nih. Gimana, guys? Kita lihat lead 1 dan kita lihat AVF. Lead 1-nya positif apa negatif nih? Nah, gimana teman-teman? Lead 1-nya apa nih? Lead 1-nya negatif. AVF-nya positif. Nah, jadi kalau kita gambar, ya kan lead 1, ini kan AVF. Dia itu lead 1-nya negatif. Artinya dia itu ada di mana, guys? Dia itu ada di bener nih. Sampai lupa. Nah, kalau ini tuh dia ada di ini, guys. RAD, betul ya. Karena AVF dia positif kan. Artinya dia ada di sini, AVF, tapi dia negatif di lead 1-nya. Dia ada di sisi ini. Di sini dia ada pasiennya tuh di sini. Ya kan di sini right axis deviation. Kalau yang ini di kasus B, dia mana? Yang B ya, yang B. Gimana, guys? B kita lihat lead 1-nya di mana nih lead 1-nya. Ini lead 1-nya di sini, dia positif. Terus kita lihat AVF yang negatif. Nah, artinya kemana nih? Artinya kalau kita gambar, ini lead 1, ini kita lihatnya AVF, ya kan? Di lead 1 dia positif, oke. Artinya dia ada di sini, dia ada di sini. Terus AVF-nya dia negatif, oke. Artinya AVF-nya ada di sini. Artinya di mana dia intersect di sini, di ini LAD. Gitu ya teman-teman ya. Kalau sempat bingung tuh digambarin aja kayak gua. Terus di mana mereka intersect itu adalah aksisnya. Kalau dua-duanya negatif, artinya apa namanya? Lead 1 dan AVF-nya negatif. Gimana? Ekstrim ya, bagus ya, karena kan dia kayak gini ya, ini AVF, ini lead 1. Jadi kalau dia negatif di lead 1 kan artinya dia bukan di sini, dia tuh ada di sini. Dia negatif dari AVF, artinya dia ada di atas, nah, makanya dia di ekstrim. Gitu ya teman-teman caranya ya, cara gampangnya ya. Makanya nggak bisa lupa kalau udah bisa. Nah, itu udah bener ya jawabannya ya, dikonfirmasi oleh teman gue yang membuat soal. Oke, terus ini P-Wave. Gue lupa nih, gue ada 30 menit lagi ya, Min. Moderator? Iya, Kos. 30 menit lagi? Oke. Iya, Kos. 30 menit lagi ya. Agak capek, guys. Jarang, soalnya gue nggak pernah ngajar open class. Biasa sejam gitu. Nah, kalau P-Wave, ini kalau P-Wave itu kan artinya dipole dari atrium. Nah, lihat ya teman-teman ya. Kita ngomongnya biasa aja nih. Dipole atrium, right atrium, itu akan menyatu dengan left atrium. Karena dia saking dempet gitu ya. Dilihat 2 ya, teman-teman. Kita jangan lihat ini dulu. Ini terbingung. Jangan lihat dulu. Jangan lihat satunya dulu. Kita lihat 2, dia tuh akan kayak gini nih. Nah, pada kondisi apa left atriumnya bisa membesar? Coba. Kalau left atrium membesar, ini kan artinya right atrium tetap yang ini. Tapi left atriumnya tuh dia membesar. Nah, kalau dia membesar artinya apa? Kembali lagi ke awal. EKG itu vektor, ada arah, ada amplitude. Ada amplitudo. Kalau left atrium yang biasa ketutup, tapi left atriumnya ternyata membesar, apa guys kira-kira penyebabnya? Kenapa gelombang P bisa menjadi P mitrale? Karena left atriumnya kan artinya gimana? Betul ya teman-teman ya, etiologi salah satunya mitral stenosis. Tapi kalian itu nggak boleh terlalu loncat gitu guys. Ini sebenarnya kesalahan FK ya yang ngajar ya, bukan kalian guys. Tenang, it's not your fault. Harusnya itu kita belajar itu berurut gitu. Kenapa? Kan pertanyaan adalah kenapa bisa ada P mitrale? Nah, karena ada left atrium yang membesar, ya kan? Kenapa left atriumnya
bisa membesar. Salah satunya karena mitral stenosis. Ya, betul. Salah satu jawaban yang lain adalah karena otot left atrium bisa lebih besar. Jangan lupa teman-teman, selain MS ada lain loh, selain MS juga bisa MR, regurgitasi. Nggak selalu otot itu harus bertambah dalam jumlah yang banyak untuk bisa menyebabkan ini. Kalau dia ada hipertrofi yang eksentrik gitu ya, eksentrik kan artinya dia membesar kan, yang nggak bagus gitu ya. Eksentrik hipertrofi dan remodeling, dia tuh bisa juga loh menimbulkan gelombang P yang lebih tinggi. Nah, gitu teman-teman. Jadi nggak selalu MS doang, juga bisa MR. Apalagi teman-teman artinya. Jadi sekarang kalian udah tahu dong, oh iya ya, artinya kalau gue ketemu P mitrale, artinya ada pembesaran left atrium. Artinya kemungkinannya ada MR, MS, apalagi ya bisa LVH ya, karena LVH kan artinya karena ada LVH dia kan diastolic pressure-nya ada impaired gitu. Heart failure ya betul bisa ada congestion, ya kan bisa ada functional mitral regurgitation, ya bagus. Apalagi banyak ya. Capek kalau harus bahas satu-satu gitu kan. Soalnya habis waktunya sih, bukan capek sih. Sebenarnya kalau bahas ya seru aja gitu bahas, tapi ntar waktunya habis guys. Kita fokus ke EKG aja hari ini. Nah, kurang lebih P mitrale kan seperti itu. Nah, sekarang kita balik. P pulmonale. Nah, P pulmonale yang gede itu kanan, sisi right atrium. Nah, karena dia saking besarnya, amplitudonya membesar, meninggi. Tapi kan left atrium nggak ke F. Jadi dia tidak ada notching seperti ini, karena dia kan konduksi lebih awal. Nah, jadi apa yang terjadi pada P pulmonale? Artinya penyebabnya apa aja guys, yang bisa naikin ini ukuran atrium kanan apa aja? Kalau kiri kan MS, MR. Kalau kanan ya sign out. Halo, Kusena. Ya, Masih on kok, Kus. hah? Masih on. Tadi keputus sih bro, kayak ke sign out gitu. Iya, Ya nggak apa-apa. masih on. Jadi apa nih jawabannya nih? Oh ya bagus ya. Ini ada yang jawab nih. TR, stenosis ya mantep nih. Betul ya. Heart failure, oh, itu yang tadi. Terus PPOK, PE, TB ya bagus ya. Masuknya ini Andi ini ngarahin ke arah pulmonary hypertension kan dan cor pulmonale. Bagus bagus. Satu lagi yang jangan lupa atrial septal defects ya, dan ventricular septal defects juga bisa teman-teman. Nah, sekarang artinya triknya gimana cara kita bisa ingat? Gampang ya, kalau dia bikin M kayak gini, ini dia bikin M. P pulmonale. Nah, kapan dibilang membesar, kapan dibilang memanjang? Kalau dia lebih dari 2,5 kotak dalam tinggi, lebih dari 2,5 kotak kecil, dia dibilangnya membesar. Atau kalau durasi dari P-wave lebih dari 0,12 second atau 3 kotak kecil, jadi di sini tuh lebih dari 3 kotak kecil, dia membesar. Jadi kita bilangnya ada bisa P mitrale gitu, bilit 2. Nah, ini paling khasnya. Tapi kalau kalian juga bisa lihat di ini lead precordial yang V1. Karena lead V1 tuh dia bisa menunjukkan atrium itu dengan sangat baik ya. Karena V1 tuh bukan dengan aksisnya tuh beda dari limb leads. Jadi dia tuh hasilnya itu dia namanya ini biphasic waves. Biphasic waves yang menunjukkan yang awalnya dipolnya positif itu right atrium dan dipol negatif selanjutnya itu adalah left atrium. Jadi kalau left atrium memang besar, ini nggak berubah, tapi ini bisa lebih dalam dan lebih lebar. Kalau bifasik di P pulmonale yang terjadi adalah amplitudonya yang membesar, tapi depolarisasi negatifnya tidak mendalam. Makanya gue bilang V1 lebih susah. Mending kita lihat di lihat 2 aja guys. Ya kan? Nggak usah gitu kita lihat di V1 sama lihat 2, nggak usah. Lihat salah satu aja. Kalau gue prefer lihat 2 karena lebih gampang. Nggak usah dibikin susah hidup. Gitu. Ya basically ini kayak tadi ya, ini kriterianya udah pada tahu kan. Nah, ini kita kalau ngomongin interval ya, PR interval itu 3 sampai 5 kotak kecil, QRS itu 2,5 kotak kecil,
Ini QTC di bawah 0,44. Penyebabnya apa aja sih kalau ada peningkatan? Kita fokus di sini ya, fokus di sini dulu ya. Ada peningkatan interval. Artinya interval kalau memanjang, otomatis kira-kira heart rate-nya bakal gimana, guys? Memanjang atau makin cepat atau makin pelan heart rate-nya kalau intervalnya memanjang? Kalian cek. Heart rate-nya bakal memanjang atau memendek kalau interval di antara kontraksi atrium dengan kontraksi ventricle makin panjang. Jadi ada delay yang makin panjang. Ya, makin pelan. Yes, bagus Glenn. Mantap nih. Udah kebayang nih artinya nih. Karena PR interval kan kita udah bilang ya, PR interval kan tadi ini kan P, QRS. Nah, PR interval kan dari sini ke sini. Kalau ini kan artinya dipole atrium kan? Ini kan dipole atrium. Kalau ini sini, ini kan dipole ventricle. Jadi kalau ini memanjang, ini di sini gitu kan, artinya satu QRS kompleks itu akan lebih panjang. Satu PQRS kompleks itu akan lebih besar. Nah, otomatis dia akan hasilnya heart rate-nya akan lebih pelan. Makanya kalau PR interval memanjang, kemungkinan besar dia ada AV block ya. Akan manifestasinya adalah bradikardi. Gitu. Sebaliknya, kalau dia memendek, dia bisa ada pre-excitation syndrome ya. Atau dia bisa PVC, PAC gitu. Dia PR intervalnya memendek, tapi not really worry about that. Yang lebih worry itu kalau intervalnya memanjang. Kalau QRS memanjang, intervalnya memanjang. Artinya kira-kira konduksinya cepat atau pelan, guys. Kalau QRS intervalnya memanjang. Dia apakah dipolnya itu semakin cepat atau dipolnya semakin pelan? Kalau QRS-nya memanjang intervalnya. Yes, betul, lambat. Kenapa makin lambat? Karena ingat ya guys, EKG kan itu adalah sebuah Cartesian plane ya, di mana dia itu unitnya itu waktu dari satu kotak ke kotak yang lain. Jadi kalau ini adalah waktu 0,4 second, 0,4 second, 0,04 ya, sorry, 0,04 seconds. Nah, jadi kalau dia cuma butuh sampai sini, dia itu cuma butuh berapa? 0,08. Tapi kalau dia intervalnya itu memanjang sampai sini, dia butuh 0,12 second. Artinya, dia memanjang karena dia membutuhkan waktu yang lebih dia membutuhkan waktu lama untuk menempuh jarak yang sama karena kecepatan adalah distance over time, begitu kan ya, basicnya seperti itu guys. Nah, ini QRS abnormalities udah pada bisa semuanya ya, nggak usah gue jelasin kan, udah bisa dilogikain kan, nggak usah dipikirin lah. Nah, ini nih. Jadi ventricular depolarization, dia kan dimulai di bundle of His di sini kan. Dia tuh anehnya, dia tuh dimulai dari sini, di IVS ke arah sini dulu guys. Nah kalau ditanya, kenapa harus dimulai dari situ sih? Emang kenapa gitu kan? Pertanyaan bagus tuh, soalnya gue juga nggak tahu guys. Nah boleh tuh kalian tanyain ke orang lain. Sampai sekarang, kenapa harus dimulai dari itu gitu ya? Gue juga nggak tahu nih. Nah, jadi dia dari bundle of His, dia dimulai dari ini ya, interventricular septum yang sisi kiri, kemudian dia akan diteruskan ke daerah apikal, kemudian dia akan diteruskan ke right and left. Gini. Oke teman-teman, dia kurang lebih seperti ini. Cara dia ngedepol si ventricle. Nah, ini tuh ngomongin kalau ventricle artinya kompleks QRS ya, bukan P lagi ya. Jadi kan tadi kita udah ngomongin dipole atrium yang P pulmonal, P mitrale. Sekarang kita ngomongin QRS. Secara normal dia tuh ini. Makanya awalnya pada saat dia defleksi kayak gini, dia bisa positif, kemudian dia bisa seperti itu. Dia bisa positif kan ke sini, terus dia sedikit menjauh, sampai ntar ujung-ujungnya di AVF bisa negatif. Nah, kurang lebih ini lebih penting kita kalau mau menilai ventricle, sebaiknya menurut aku kalau kayak kita ini yang masih beginner aja nih, kalau kita masih beginner, kita fokusnya kita kalau mau lihat ventricle itu di prekordial aja. Kalau di sini kan ada 1 dan AVL gitu kan, AVF, AVL. Kita fokusnya di V1 sampai V6 aja, nggak usah ribet-ribet. Nah, makanya dia ke V1 ya kan, dilihat ya. Makanya dia dimulai dari sisi kiri ke arah kanan. Makanya kan kalau kalian lihat V1 kan yang tadi kalian lihat kan kayak gini kan dia. Makanya awalnya dia bisa defleksi positif karena IVS-nya itu ke arah kanan dulu, ke arah V1. Nah, baru dia akan
arah kiri, maka dia akan menjauh. Kemudian dia karena kiri lebih dominan daripada kanan, karena dengan muscle konten dari myocytes-nya lebih gede, myocardiumnya, sehingga S-nya akan lebih dalam. Makanya seperti ini. Makanya yang tadi kalian udah bisa ngerti kan, makanya di sini dia ada progresi R. Di mana V6 itu R-nya tuh akan makin tinggi karena dia akan lebih mendekati V6. Nah, karena kenapa? Karena aksisnya kan cenderung ke arah situ. Makanya seperti itu, guys. Karena aksisnya cenderung ke arah sini ya. Terus tambah 30 derajat di sini. Arah kiri. Makanya secara normal dominans dari R itu akan lebih tinggi di sisi kiri jantung dibandingkan sisi kanan. Karena secara aksis emang dia ngarahnya ke arah situ. Begitu. Nah, otomatis sekarang kalian mikir dong, what happens kalau misalnya ventricle kanannya membesar? Oh iya, karena membesar artinya depolarisasinya bakal lebih cenderung lebih kuat amplitudenya di V1. Makanya ntar artinya salah satu kriteria ada R lebih gede dari S di V1 atau V2. Nah, selain itu, nah kan kita udah bahas aksis nih. Kira-kira aksisnya bakal kemana, guys? Kalau misalnya yang tadinya itu massa ototnya kan kiri lebih gede dari kanan, makanya dia akan cenderung ke arah kiri. Kalau kira-kira ada hipertrofi ventricle kanan, kira-kira aksisnya akan, nah, cepat nih, RAD. Gimana yang lain? Setuju gak dengan Glenn? Gimana, guys? Jawab, tapi gue anggap setuju aja lah ya. Ya, oke, bener. Jadi, kayak yang gue bilang tadi aja, karena pada fisiologi normalnya aja, aksis itu kan definisinya adalah the average the average movement of electric ya in the heart. Jadi kalau ada gangguan, RVH-nya itu lebih tinggi, lebih hipertrofi, mengganggu aksisnya karena di sini kan harusnya ini right, ini left, harusnya kan R lebih kecil dari L biasanya. Tapi kalau ini membesar, dia bisa menarik aksisnya. Jadi yang dimana rata-ratanya, misalnya ini tadinya cuma 5, ini ada 100, nah ini jadi 500. Ya, dia bisa nge-shift dong aksisnya. Nah, jadi salah satu kriteria lain dari RVH adalah RAD. Selain R lebih gede dari S di V1 atau V2. Nah, jadi udah deh, kalian udah tahu deh tuh kriterianya. Nah, seperti itu guys. Nah, ini ditambah RAD ya harusnya ya. Oke. Terus ya kurang lebih seperti itu. Atau kebalikannya, S lebih gede daripada R di V6. Nah, tapi lebih gampang kita logikain kan kalau kita pikirin dari depol, dari R-nya agak lebih susah. Nah, kalau ventricle kiri yang membesar, artinya kan dia depolnya membesar. Artinya di sisi kirinya dia akan membesar. Nah, lihat nggak teman-teman? Nah, ini kita hafalin aja. Yang ini yang paling sering nih. R di aja yang kalian hitung. S di V1 atau V2 di sini lebih besar dari 35 kotak kecil atau milimeter. Nah, kalian tambahin deh. Kalau dia lebih gede dari 35, dia dibilangnya LVH. Nah, kenapa lebih dari 35? Ya karena kriterianya seperti itu, yang dibilangnya clinically significant. Ya, bisa juga yang pakai R di AVL. Tapi yang paling sering itu R sama S sih yang ini sih. Ini yang paling sering. Jadi kalau mau dihafalin yang itu aja. Nah, ini kalau dari Lili nih, dia tambah RAD ya. Oke, ini bundle branch block. Nah, bundle branch block itu kan artinya ada gangguan, ada block atau ada gangguan konduksi di salah satu bundle branch. Ini kan kalian ingatkan nih bundle vis, nih bundle branch. Nah, kalau dia ada gangguan di salah satu, nah misalnya di right ya, di right. Jadi apa yang terjadi adalah dia akan ada memelan konduksi di sebelah kanan, sehingga dia akan ke sini dulu dan dia akan ngedepol kayak biasa aja gitu kan di sini. Tapi dia akan ada namanya ini slowed conduction karena kan dia ini ya, karena dia slowed conduction di ke delay kayak si atrium tadi. Nah, makanya ntar ketemu deh si kuping kelinci ini. Nah, ini tuh menggambarkan kuping kelincinya itu menggambarkan
depolarisasi depolarisasi ventrikel kanan yang memelan. Karena lihat ya, ini depol kan di sini udah nih set naik. Nah, tapi ini melan set. Nah, makanya kepisah gitu. Si R-nya ini kepisah. Jadi makanya ada si kelinci ini. Karena ini yang kiri, terus ini yang kanan nyusul. Nah, karena nyusul ini, saat dia menyusul, dia ketemu si kuping kelinci. Nah, otomatis durasinya, karena dia memelan, dia akan lebih dari 2,5 kotak kecil. Itu kita bilangnya complete right bundle branch block. Sebaliknya di kiri, karena dia memelan di sisi kiri, dia akan ke si kelinci M ini. Nah, cara gampangnya adalah untuk gini guys. Kalau kita ketemu kelincinya di V1 tuh gambarin ventrikel kanan atau kiri? Coba kalian jawab. Kita recall nih supaya kita ingat. V1 tuh menggambarkan ventrikel kanan atau kiri? Kanan. Oke, mantap. Kanan. Jadi kalau kelincinya ada di V1 artinya right bundle branch block atau left bundle branch block? Kalau kelincinya ada di V1. Jadi kelincinya itu si delayed conduction-nya ini ada di elektroda yang menggambarkan ventrikel kanan. Jadi kelincinya ini kan menunjukkan kalau ini ada pemelanan dari konduksi di elektroda yang menggambarkan ventrikel kanan. Jadi ini apa guys? RBBB atau L? R atau L? Bundle branch block-nya yang right. Oke. Mantap. Unique right, Verica right, yes, betul ya. Karena dia ada delayed conduction, kelincinya ada di sisi kanan. Makanya itu dia kelinci itu harus naik ya. Kelinci itu harus positif ya, guys. Kalau gua ngomong kelinci itu maksudnya yang positif. Kelinci kan kupingnya harus naik. Jadi si kupingnya naik yang ada di V1, kita bilangnya right bundle branch block. Kalau misalnya kupingnya naik di V6 yang menggambarkan left ventricle, ntar jadinya left bundle branch block. Udah, gampang kan? Tinggal lihat kelincinya di mana aja kan. Terus kalian cek aja sebelahnya itu pasti kebalikannya doang. Nah, ada yang bilang pakai William dan Morrow. Ya, begitu. Tapi gue biasa lihat kelincinya ya ada di mana. Lebih simple. Kalau Morrow ini bisa juga sih. Kalau William, dia ada di left, ya kan? Yang lu ketemu W di V1, karena W William, terus M itu lu ketemunya di V6. Nah, kalau Morrow kebalikannya, M-nya ada di sisi kanan, di V1, atau si kelincinya, si M, ada di sisi kanan, terus V6-nya lu ketemu W. Ya, bisa juga. Nah, tapi gue biasa lihat kelincinya ya ada di mana gitu. Saya cepet. Gitu guys. Terus kalau QRS abnormalities, selain bundle branch block, dia juga bisa ada Q patologis. Q patologis adalah definisinya kalau dia tuh lebarnya lebih dari satu kotak kecil atau kedalamannya lebih dari 25% tinggi QRS kompleks. Jadi dia dalam banget. Jadi kayak gini atau dia kayak gini. Ya, seperti itu. Nah, terus kalau kita kan udah bahas P, kita udah bahas PR segmen, PR interval, kita udah bahas QRS, kita ke ST segmen. ST segmen tuh ini ada banyak ya kriteria yang bisa bilang normal ya. Ini kayaknya dari Life in the Fast Lane. Bagus. Nah, ini kita kalau ngomongin ST segmen itu biasa dikaitkan dengan ACS atau STEMI atau N-STEMI gitu kan. STEMI atau N-STEMI itu ada elevasi ya. ST elevation microartery infarction. Jadi kalau ada elevasi kayak gini nih, biasa kayak gini nih. Kayak gini nih. Nah, dia tuh bisa menandakan adanya infark atau ACS. Atau bisa juga CAD. Ya. Oke. Nah, selain itu sebenarnya harus hati-hati juga ST elevasi itu tidak selalu STEMI. ST elevasi itu juga bisa terjadi di perikarditis, miokarditis gitu ya. Nah, tapi yang ini yang maksudnya yang mengarah ke STEMI itu kalau misalnya dia lebih dari 2 mm pada kelompok usia tertentu. Kalau buat gua patokan gampangnya untuk curiga ke arah STEMI itu kalau misalnya di limb leads, jadi kalau dia di limb leads lebih dari 1 mm aja atau dia di pericardial leads itu lebih dari 2 mm atau 2 kotak kecil. Kalau udah ada peningkatan seperti itu, terus dia lebih cenderung kayak gini, lebih sad phase ya, sad phase ST-nya.
Itu lebih ke ACS. Oke. Nah, kalau STEMI atau ST elevasinya terjadi di beberapa kuadran-kuadran tertentu, dia menandakan infark di lokasi-lokasi tertentu. Nah, ini digambarkan oleh apa, teman-teman? Kalau 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, itu kan sebenarnya itu digambarkan oleh si aksis yang tadi. Ya, kalau V1, V3, V5 sampai V6, V4 sampai V6, itu digambarkan dari si ini, kanan dan kirinya jantung. Nah, ntar kita bahas ini lebih dalam, kalau kita bahasnya STEMI ya. Ini kita nggak usah bahas terlalu dalam. Karena itu, saya waktu udah mau habis. Nah, terus ini kurang lebih teman-teman ya, kurang lebih bisa dihafalin aja ya teman-teman ya. Nah, ini yang gue ambil sumbernya dari Lili nih. Yang dulu ada yang nggak setuju nih, gue bilang V1, V2 tuh anteroseptal. Ada yang nggak setuju kalau gue bilangnya 34 tuh anteroapikal. Ya, tapi namanya manusia gitu ya, ada beda-beda sumber ya setiap orang gitu kan. Tapi kurang lebih kayak gini terminologinya. Nah, ini yang gue bilang ST segment abnormalities, ini juga bisa non ST segment, jadi dia bukan elevasi tapi dia malah depresi. Ini kita namain garis ini tuh garis isoelektrik. Yaitu kita nilai elevasi atau depresi itu dari sini. Titik ini kita namain J point. Ya. Nah, kurang lebih kalau dia lebih tinggi dari garis isoelektrik kita bilang elevasi, lebih rendah kita bilangnya depresi. Nah, teman-teman coba kita lihat ya di gambar ini dia elevasinya ada di mana? Oh, ini gue tinggal 2 menit lagi nih. Pas, udah ST segmen, habis ST segmen kita ngomongin T, habis kita kelar. Coba, langsung aja jawab nih teman-teman, ST elevasinya ada di mana? Coba, udah kelihatan belum? Nih, kita lihat ya, di sini ada gak ST elevasi 1 AVL? Ini Safira Tatiana nih yang bikin slide nih, mantap, mantap. Oke. Oke, siap, mantap Safira Tatiana. Ya, betul, 1 AVL. Jangan lupa hati-hati juga teman-teman, kita lihat di sini juga ya. Nah, Safira Tatiana memberikan teman-teman kesempatan nih untuk lagi nih. Nah, mantap. Dok, kok ada yang enstemi ya, Dok? Aduh. Oke, mantap Safira. Ini 656 enggak ya? Jadi ada 1 AVL tuh naik ya semuanya 1 2 3 4 naik. Terus kenapa dia ada depresi di 2, 3 dan AVF? Itu ada kita namanya reciprocal changes. Karena gue bilang elektroda tuh gak bisa membedakan yang mana aja yang positif, yang mana aja yang negatif, dia gak sepinter itu. Jadi kita sendiri harus bilang. Nah, kalau kalian ngerti konsepnya yang 1 AVF tadi kan 1 ke sini, ini kan AVF gitu kan? Ini 1. Kalau ini kan positif, ini negatif. Jadi EKG itu bisa kita bilang ada cerminannya atau ada teman-temannya. Temennya itu 1 dan AVL itu temenan. 2, 3 AVF itu temenan. Terus ada namanya reciprocal changes-nya gitu. Reciprocal changes itu adalah cerminan dari perubahan. Jadi hanya kita lihat positifnya aja. Kan tadi kita aksis kita lihatnya positifnya aja gitu kan. Nah, saat kita melihat positifnya aja, sebenarnya apa yang terjadi adalah dilawan dari dua ini, sini sebenarnya negatif loh, teman-teman. Nah, tapi gue gak akan bahas itu terlalu dalam. Ntar kalau kita ada modul tentang ACS atau apa gitu ya, baru aku akan jelasin lagi tentang reciprocal changes dan signifikansi klinisnya. Nah, ini mantep nih. Oke. Ini anterolateral STEMI. Nah, ini basically kayak gini. ACS ntar kita bahas modul sendiri kan hari ini judulnya EKG. Ini gue cuma mau jelasin hati-hati kalau STEMI itu ada yang namanya evolution, jadi nggak selalu ada ST elevasi, dan ST elevasi lebih tampak setelah berapa jam gitu ya. Tapi di awal-awal dia bisa aja lo normal, jadi harus hati-hati. Oke, nah ini kalau T-wave abnormalities ini ada basically kalau dia meninggi kayak gini hiperkalemi, kalau dia menurun hipokalemi. Ini kan shallow T-wave ya, sorry di sini ya shallow T-wave, ini prominent U-wave yang gue bilang tadi. Lebih jarang sih ketemu. Tapi kalau kita ngomong gelombang T itu biasanya kita udah ngomongin tentang ini ya teman-teman ya, gangguan elektrolit. Nah, terus kalau kita ngomongin QT itu kita juga ngomongin biasa ke konduksi yang terganggu gara-gara bisa karena ada channelopathies atau bisa ada gangguan elektrolit. Tapi nggak usah kita bahas terlalu dalam tentang itu. Ntar ada modul lah yang berikutnya.
Tapi basically kalian udah tahu gimana cara ngitung QTC, kalian udah ngerti T-wave itu kayak gimana. T itu dibilang tinggi kalau dia tuh lebih dari 5 kotak kecil di limb leads atau dia lebih dari 10 kotak di precordial leads. Oke? Gue rasa sekian ya untuk apa lecture-nya gitu kan. Kita tanya jawabnya emang ada tanya jawab lagi gak sih guys dari 90 menitnya? Gimana moderator? Boleh kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung, boleh unmute atau chat di kolom komentar ya. Oke. Ya. Sambil kita ini aja quiz time. Dan ini sambil Mantap nih teman-teman. ya. Ya teman-teman, ini mungkin sambil kalian ngetik beberapa dari kalian ngetik dari pertanyaan, ini kita ada feedback form. Nah, feedback formnya itu harap diisi ya teman-teman ya. Oke. Ya tolong ya teman-teman supaya kita bisa lebih baik lagi nih, kita kasih kelasnya ke teman-teman. Apakah menurut teman-teman 25.000 dan 15.000 itu terlalu murah, mau dinaikin jadi 250.000 gitu ya boleh juga gitu. Kalau kemahalan ya too bad aja guys. Gitu. Ya gimana? Ada ini nggak pertanyaan? Mumpung ada kesempatan waktu nih, kita hanya jawab. Mungkin sambil menunggu juga, Kus boleh di offin dulu share screen-nya. Kita kita kalau misalnya ada yang berkenan, kita boleh buka kameranya. Kita mau screenshot untuk kehadiran kelas hari ini ya. Oke, kalau ada yang berkenan boleh buka kameranya. Jempol dulu guys. Oke, atau kasih jempol juga boleh teman-teman. Jempol time. Oke deh, bentar ya. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke deh. Ada yang mau bertanya teman-teman? Kalian mau bertanya atau kita ini latihan soal aja? Latihan soal juga seru sih. Berguna juga sih. Ntar slide-nya juga bakal dikirim sih kalau ke kalian. Latihan boleh gitu. Oke, ini 8 nih guys EKG-nya. Langsung aja. Langsung aja nih kita lihat identitas kan nggak ada ya. Kita lihat aja langsung. Ini sinus gak? Sinus gak guys? Ini lead 1, ini lead 2, ini lead 3 ya. Kepotong guys. Sinus, mantap. Heart rate-nya berapa? Heart rate-nya berapa? 1, 2, 3, kotak gede. Terus ini mungkin satu kotak lagi. Kan ada sekitar 3, ini ada 2 gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4 kotak. 3 harus bagi 4. Berapa tuh? Ya, 75. Mantap. Terus aksisnya gimana? Lihat di 1 sama lihat di AVF. Apa tuh? Positif. Jadi aksisnya apa? Normal aksis. Oke, mantap. Terus lihat di lead 2 panjang ya, kalau mau gampang ya. Ini lead 2 panjang, guys. Lead 2 panjang kita langsung screening aja nih. P-nya bagus nggak? P-nya ada gangguan nggak? Kurang lebih ya. Iya nggak? Mal. QRS, lihatnya kalau QRS kita lihatnya di sini, di precordial. Di V1 V6. Gimana? Kita cara cepatnya screeningnya itu kita lihat pro bagus nggak? Ini kecil, gede, makin gede nggak? Durasinya kurang dari 2,5 kotak nggak? Lihat QT-nya, Q ke T. Kira-kira memanjang nggak? Ya normal ya kira-kira ya. Biasa di sini misalnya guys QTC berapa second gitu ya. Males juga kalau ngitung. Ya gimana? QT-nya normal ya. Dah T-nya gimana? T-nya normal nggak? T-nya gimana? T bisa lihat di lead panjang sih. Ini lebih dari 5 kotak nggak? Enggak ya. Kan 1, 2, 3. 3,5. Normal ya? Oke. Jadi konklusinya apa? EKG-nya? Normal nggak?
Hasilnya apa? Normal nggak? Normal, mantap. Oke, berikutnya. Lanjut lagi. Sinus nggak? Sinus nggak? Nih, lihat di sini langsung aja, lihat 2 sama AVR. Sinus nggak? Ya, sinus. Mantap. Terus gimana? Heart rate-nya gimana, guys? Ini kalau heart rate kita lihatnya di lead 2 panjang aja supaya cepet. Berapa nih? Dari sini ke sini berapa kotak? Kan QRS kompleksnya ya. Ini kan kayak T gitu, T ya. Dari sini ke sini berapa kotak tuh? Berapa kotak, guys? Oke, mantap ya. Sekitar 2 kotak lebih dikit ya. 2 kotak lebih dikit, 100 plus lah Taki ya. Terus gimana? PR-nya gimana? PR-nya gimana? PR-nya di sini nih kita lihat PR interval. Sorry, gelombang P-nya normal ya. Normal ya. Terus lihat PR intervalnya juga normal nggak? Normal. Terus kita lihat langsung aja nih gangguannya di mana, gelombang apa nih? Ini kan gelombang P. Kan gelombang P. P-nya normal, PR interval normal, QRS kurang lebih ya mirip-mirip ya, normal ya. Ini progresi R-nya jelek, gak apa-apa, tapi itu gak ngarah ke arah infark atau apapun. ST segmen juga bagus, gak ada elevasi ya, gak ada depresi juga. Terus kita lihat di sini ini ada gelombang T-nya yang tinggi ya. Nah, definisinya kan harus kalau di sini lebih dari 5, kalau di sini lebih dari 10. Di sini ini udah pasti lebih dari 10 ya. Ya kan? Jadi ini ada Tolti ya kita bilangnya, kira apa? Berarti nggak gitu dibahas ya gelombang. Oh iya, mantap ada yang ingat. Glenn bilang hiperkalemi, yes betul ya, hiperkalemi ya kurang lebih ya. Karena kan kalium ngaruh tuh ke repol. Jadi kalau kalium ngaruhnya ke repol, most likely yang keganggu adalah pada saat repolarisasi gitu ya. Udah makanya gelombang T tinggi. Kurang lebih begitu ya. Nah, ini apa guys? Lead 2 panjangnya nggak ada, diganti dengan lead V1 panjang. Nah, kita lihat lead 2-nya di sini aja. Sinus gak nih? Sinus ya. Sinus ya. Sinus gak? Sinus sih. Oke, sinus kan? Ya, sinus. Terus kita lihat aksisnya gimana. Aksisnya ada gangguan nggak nih? Ada gangguan nggak tuh aksisnya? Satunya positif, AVF-nya negatif. Artinya aksisnya ke arah ya LAD. Terus kita lihat nih di sini nih. Ini dalam nih. Terus kita lihat di sini dia ada ini apa? Ada depresi ya. Waduh, di sini terus kita hitung aja nih kira-kira nih ada LVH kan nih. Kira-kira ada gak? Kan dia harus lebih dari 35 kotak ya. Lebih dari 35 kotak nih. Kita hitung aja S-nya 1 2 3 4 5 6 6 lebih dikit, 5 6 ya 1 2 3 ya udah lebih ya teman-teman ya. Bisa dibilang ini ada LVH juga. Pas ya, dia kan ada LAD, dia ada LVH gitu kan. Terus di sini dia ada depresi, ini harus hati-hati teman-teman. Di sini bisa dibilangnya LV strain walaupun pakai definisinya, ada yang masih pakai. Kita lihat di sini ini ada sedikit kenaikan ya korelasi dengan klinis ya teman-teman ya. Di sini ada ST segmennya kan, di sini J point-nya kan dia naik ya, mirip-mirip aja sih itu. Dengan bisa curiga ini ya, bisa curiga ACS ya kalau misalnya pasiennya ada keluhan ke arah ACS, kalau enggak ya enggak. Terus ya kurang lebih seperti itu sih yang pasien ini sih kalau menurut gua. Kalau yang mau nambahin juga silakan. Nih PR intervalnya bagus, PWV juga bagus. Kurang lebih seperti itu. Terus ini ya kayak gini ya teman-teman, lihat ya. Kita langsung praktis nih. Ini apa nih? Lihat nggak di sini nih? Perhatiin nggak tuh? Ini apa? Kita langsung cepet aja gitu. Ini apa guys? Lihat nggak ada notch sedikit di kalian sih? Mungkin nggak gitu kelihatan ya. Ada sedikit notch aja ya di V1, V2 ya. Bisa curiga ini ya guys, kalau ada notch di sini tuh bisa curiga RBBB. Tapi karena dia nggak lebih dari 2,5 kotak, kita bisa bilangnya dia incomplete RBBB.
Terus jangan lupa kita lihat dia punya aksis, dia ada gangguan aksis ya. Dia ada RAD juga, R lebih gede dari S di apa? R lebih gede dari S di V1 V2, ini curiganya ke arah RVH. Terus dia ada inverted ini kan, dia ada inverted T ini, ada inverted T di sini, ini bisa non ischemic, ini bisa kita bilangnya RV strain, kita bisa curiga RV infarct juga, bisa curiga gitu. Ya kurang lebih seperti itu guys. Ya RSR, ya betul ya RSR. Nah sinus sih sinus. Oh ini yang menarik juga di sini guys ya. Lihat di sini nih, lihat ya. Ini apa nih? Gelombang P-nya apa tuh? Lihat gak P-nya? P-nya aneh tuh. Di sini nih lebih kelihatan di situ. Apa? P-nya apa? P-nya kayak ada notch gitu. Namanya apa? P double hump aja. Oke, namanya P mitrale gland. Double hump gue belum pernah denger tuh ya terminologi gitu ya. Tapi ya kurang lebih P mitrale. Ya kurang lebih pasiennya seperti itu. Terus ini gimana guys? Ini agak lebih susah ya kalau kalian menggarap basicnya gitu. Ini kita lihat PR intervalnya di sini yang penting. Di sini kan kalian kalau lihat aja sekilas aja kan kalian notice something's missing di sini gitu. Kalau ada something's missing artinya ini kita curiga ke arah drop beat kan. Kalau drop beat kita lihatnya itu PR interval langsung. Kalau PR interval ini manjang, hilang. Nah, artinya ini ada AV block, second degree, ya. Nah, ntar kita jelasin lagi ke kalian lebih dalam kalau ada kelas aritmia. Tapi kurang lebih cara cepatnya tuh kayak gini guys. Kayak langsung aja kalian lihat apa sih yang pertama kali yang paling mencolok tapi tetap harus sistematis. Oke? Kurang lebih seperti itu sih ya sharing-sharing hari ini ya. Udah sedikit overtime, mohon maaf semuanya. Gimana Alfi? Oke sih. Udah kelar sih, Ki. Oke, teman-teman, untuk kelas hari ini, karena belum ada pertanyaan juga, kita akhiri aja ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak juga buat Kusena untuk materinya ya. Oke, mungkin kita boleh kasih tepuk tangan buat Kusena, boleh di reaction. Oke deh. Thank you guys. Jangan lupa share ini, Vi, Sito Classroom ke teman-teman. Oke, Kalau ada siap. pertanyaan. Iya, oke. Siap-siap. Oke, kita akhiri aja ya meeting hari ini ya. Gua stop share ya, guys. Yep. Thank you guys waktunya. Terima kasih semuanya atas waktunya teman-teman udah meluangkan waktu. Thank you ya guys.